Selamat sore para hadirin dan para penonton sekalian. Di kesempatan kali ini, di penghujung agenda 3 ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi dan juga ajakan bagaimana ASN kedepannya harus diperlakukan dan juga harus memperlakukan dirinya. Nah, pertama-tama yang paling utama di agenda ketiga ini ya, mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Di sini kita para penonton dan juga saya sekalian diajak untuk mengenali siapa, apa dan bagaimana. Siapa, apa dan bagaimana terkait ASN dalam posisinya di NKRI ini dibagi dalam 3 topik pembicaraan. Untuk pertanyaan siapa itu ditempatkan dalam pembicaraan mengenai manajemen ASN, alias di sini kita diajak mengenal diri kita, siapa itu ASN, ada PNS dan PPK, lalu juga apa haknya, apa juga kewajibannya, bagaimana perkembangannya, dan juga bagaimana tantangannya, dan juga apa hak-haknya dan kewajibannya, dan juga ada kode etiknya. Lalu setelah mengenali siapa diri kita sendiri, lalu kita berbicara tentang apa, yaitu pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik yang prima, apa dasar hukum pelayanan publik di Indonesia, dan lain-lain dan lain-lain. Lalu kita mengenal bagaimana, yaitu whole of government. Nah, di bagaimana ini kita diinformasikan bagaimana ASN memiliki peranan yang terintegrasi, yang seharusnya terintegrasi, yang lebih dari sekedar new public service atau new public management. Nah, di sini kita diharapkan bisa untuk berperan, tidak lagi berfokus terhadap pelayanan hanya berdasarkan standar sektoral, namun kita juga bisa melihat secara keseluruhan bahwa keseluruhan masalah itu terintegrasi, bahwa keseluruhan masalah itu kompleks, saling terhubung satu sama lain, sehingga kita harus bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan kata kunci dari seluruh whole of government adalah bersinergi, di mana best practice alias tindakan yang paling baik dalam whole of our government di Indonesia diwujudkan dalam e-government, yang mana kita diharapkan bisa memiliki kerjasama yang baik antara pemerintah dengan bisnis G2B, antara pemerintah dengan pemerintah G2G, antara pemerintah dengan karyawan G2E employee, dan terutama yang paling utama lagi to C, pemerintah dengan citizen atau warga negara. Nah, diharapkan dengan mengenal siapa diri kita dan mengenal apa fungsi kita paling utama dan tak akan pernah lekang oleh waktu, dan juga mengenal bagaimana kita seharusnya bekerja, kita bisa menjadi agen perubahan dan juga agen pelayan masyarakat yang benar-benar serius dan bisa menghadapi transformasi era digital yang semakin menuntut kita untuk bekerja secara cermat dan secara cepat, dan juga tetap menjaga tepat yang baik. Nah, satu pesan yang bisa saya ambil dari materi A3 terakhir ini adalah bagaimana kita harus mentransformasi diri kita. Ternyata pelayanan tidak hanya sekedar satu hal belaka yang terbatas oleh satu lingkup sektor semata, yang mana ini memang mungkin terlihat pelayanan yang prima, namun mengenai tuntutan zaman yang semakin hari semakin kompleks, kita tidak bisa melayani satu hal tertentu saja dengan seterus-terusnya tanpa ada inovasi, tanpa ada kolaborasi, dan tanpa ada kooperasi. Kedepannya ASN diharapkan bisa memiliki tangan yang banyak, memiliki memiliki pemikiran yang luas agar bisa menjangkau banyak tindakan-tindakan yang bisa berdampak kepada sekelilingnya, sehingga bisa menciptakan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sayangnya yang saya pikirkan di saat ini adalah transformasi masih belum selesai. Banyak sekali agenda-agenda yang harus direformasi, terutama reformasi birokrasi. Bagaimana struktur organisasi birokrasi harus dibuat agile, harus dibuat fleksibel agar bisa memenuhi tuntutan zaman dan juga tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin hari semakin dinamis dan kompleks. Kadang tuntutan masyarakat bisa A, kadang tuntutan bisa B, kadang bisa berubah menjadi AB, dan birokrasi harus bisa menjawab itu. Nah, itulah yang bisa saya dapatkan dalam agenda 3, bahwa kita siapa, bahwa kita apa, dan bagaimana kita harus bekerja terhimpun dalam agenda 3. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya berkenan. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.